Jesus, God's righteousness, God's righteousness revealed. Jesus, God's righteousness, God's righteousness revealed. Jesus, God's righteousness revealed. Yesus Tuhan, kami mau naikkan syukur kami Tuhan, hanya kepadamu Tuhan, sebab Kau yang layak kami sembah, sebab Kau yang layak kami tinggikan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang berdaulat, yang berkuasa selama-lamanya. Glory, Kau yang dimuliakan, Kau yang diagungkan, Tuhan di atas segala
segala Tuhan, selama-lamanya Kau Allah. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh, how great, sing with me, how great is our God, how great, no we see how great, how great is our God, how great is our God, oh, how great is our God, sing with me, how great is our God, oh we see how great, how great is our God, how great is our God, oh, how great is our God, oh, sing with me, how great is our God, and all will see how great, is our God. Oh, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. memuji kebesaran-Mu di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan bersuka cita. Hati kami terus percaya kepadamu Tuhan.
bersatu. Dari setiap suku dan bangsa berdiri di hadapan tatamu, di hadapan tata anak domba. Suatu suara menyatakan, oh, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari sama-sama katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari setiap suku dan bangsa berdiri di hadapan, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan, oh, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Coba Tuhan saja katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Katakan pujian. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan selamanya. Katakan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya berdoa bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Dan pagi ini kita bersyukur bahwa kita sudah ada di bulan yang baru, bulan November di 2024. Nggak terasa ya, sudah hampir 11 bulan kita menjalani kehidupan di 2024. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan yang hebat dalam kehidupan kami. Pagi ini kami buka hati yang luas, mengizinkan Tuhan berbicara buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu, di bulan November, tema pengajaran sepanjang November ini adalah mengubah paradigma orang yang diawali dengan pembaharuan pikiran kita, ya. Nah, ayatnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42 yang berbunyi demikian, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dua ayat yang powerful Bapak Ibu. Ya, kalau kita bicara mengenai paradigma,
paradigma itu merupakan cara pandang orang terhadap dirinya dan juga lingkungannya. Nah, cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya itu yang akan mempengaruhi orang tersebut dalam dia berpikir secara kognitifnya atau bersikap afektifnya dan bertingkah laku, ya. Jadi bagaimana kita memandang diri dan orang yang ada di sekitar kita itu sangat mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bersikap, dan cara kita bertingkah laku. Nah, Bapak Ibu, gereja mula-mula anggotanya itu memiliki latar belakang kepercayaan yang sangat beragam, ya, di mana sudah terbangun cara berpikirnya, sudah terbangun sikapnya, sudah terbangun tingkah laku yang harus diselaraskan dan disesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kenapa sih kita perlu belajar mengenai bagaimana kita harus mengubah paradigma kita, dan itu dimulai dengan pembaharuan di pola kita berpikir, ya. Mengapa? Karena Bapak Ibu, kualitas kehidupan seseorang itu kerap kali dikorelasikan dengan respon seseorang dalam setiap situasi kehidupan, ya. Salah satu slogan yang sering banget kita dengar itu adalah bukan benar atau salah, tetapi respon, ya. Nah, respon itu Bapak Ibu merupakan reaksi eksternal dari sebuah cara berpikir seseorang, ya. Jadi kita harus kenali dulu nih Bapak Ibu, cara berpikir yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang secara sadar dan sengaja untuk memperbaharui cara berpikir itu sesuai dengan firman Tuhan, ya. Supaya dalam kehidupan kita itu bisa berjalan di dalam kehendak Tuhan dan kita bisa menikmati segala berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan buat setiap umatnya. Nah, sekarang perubahan paradigma apa aja sih sebenarnya yang harus kita perbaharui setiap hari dalam kehidupan kita? Yang pertama tentunya paradigma kita tentang Tuhan dan karyanya Tuhan, ya. Bagaimana kita tetap bisa selalu bersyukur baik atau tidak baik apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memandang Tuhan, apakah Tuhan itu baik, apakah Tuhan itu jahat hanya karena Tuhan tidak menjawab doa kita, ya. Itu paradigma tentang Tuhan dan karyanya Tuhan. Kemudian paradigma tentang diri sendiri, tentang kita nih manusia, gitu. Banyak kali orang itu bisa salah menilai dirinya, gitu, ya. Aku ini terbatas, aku ini jelek, aku ini nggak pinter, gitu. Jadi sering kali melihat atau membangun paradigma tentang dirinya sendiri bahwa dia seseorang yang tidak berhasil, seseorang yang tidak berguna, gitu, ya. Padahal Alkitab katakan dengan jelas bahwa kita diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan. Bagian lain bilang gini, karena kita ini buatan Allah yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan supaya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Nah, jadi paradigma apa sih yang kita bangun tentang diri kita? Yang ketiga, paradigma tentang sesama manusia. Ya, bagaimana respon kita terhadap sikap orang, tingkah laku orang yang mungkin menyebalkan, atau kita menganggap bahwa semua orang itu musuh karena kita menghadapi satu masalah yang berat buat hidup kita. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini. Bagaimana kita mengalami pembaharuan dalam kita berpikir, ya? Tadi kan kita harus memperbaharui paradigma kita dulu nih, ya, tentang Tuhan, tentang diri kita, dan tentang sesama manusia. Sekarang gimana nih caranya untuk memperbaharui pikiran kita? Yang pertama adalah menerima perkataan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 tadi dikatakan Bapak Ibu bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi untuk memperbarui pikiran kita itu dimulai dengan menerima perkataan, ya.
Menerima perkataan itu artinya dengan rendah hati kita berani untuk mengakui kesalahan kita, mengganti yang salah, menukar dengan yang benar gitu. Tanpa adanya kerendahan hati, maka yang terjadi adalah pembenaran diri, ya. Sehingga tidak akan terjadi pembaruan pikiran, Bapak Ibu. Nah, karya Roh Kudus itu sangatlah besar di area ini. Bagaimana kita menerima perkataan. Karena tanpa karya tersebut tidak mungkin akan ada sebuah kesadaran akan kesalahan dan dosa, ya. Jadi yang pertama menerima perkataannya itu. Ini kan perkataan firman tentunya yang harus kita terima, dan dengan rendah hati kita firman itu menjadi cermin, firman itu menjadi filter buat kita apakah kita ini cara berpikirnya benar atau enggak gitu, ya. Tapi kata kuncinya satu, rendah hati. Hanya orang yang rendah hati yang mau menerima masukan dari orang lain. Orang yang rendah hati mengerti apa yang menjadi kebutuhannya, ya, tidak sombong. Kemudian yang kedua, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Masih ayat yang sama, Kisah Para Rasul 2 tadi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, yang dilakukan oleh para jemaat mula-mula, ya, dari Kisah 2 tadi, yang pertama menerima perkataan, tapi yang langkah selanjutnya adalah menguatkan dan mendalami apa yang mereka dengar dan percayai. Kata tekun, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya. Di situ menunjukkan bagaimana intensitas kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, ya. Itu menunjukkan ketekunan. Jadi Bapak Ibu, mereka sadar bahwa membongkar paradigma lama dan membangun paradigma yang baru itu membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan ketekunan untuk menguatkan apa yang mereka percayai, ya. Jadi setelah menerima perkataan, tentunya perkataan firman, buka hati yang luas, izinkan biar Tuhan yang berbicara lewat firman yang kita baca setiap hari, yang kita renungkan. Tapi yang kedua, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya apa? Kuatkan dan dalami apa yang sudah kita dengar dan kita percaya itu, Bapak Ibu. Nah, itu salah satu cara untuk kita mengubah paradigma. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, kita bersekutu dengan saudara seiman. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24, firman Tuhan berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, ya. Nah, setelah mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, ya, Alkitab katakan mereka selalu berkumpul, ya, selalu berkumpul. Nah, kata keterangan selalu itu menekankan pentingnya sebuah persekutuan dengan saudara seiman, ya. Nah, banyak Tuhan berpesan melalui persekutuan atau tubuh Kristus gitu. Dalam hal ini tentunya komsel, ya. Kalau di gereja kita percaya bahwa harusnya kita bersekutu dengan saudara seiman tuh lewat komsel-komsel. Makanya tertanam dalam komsel, Bapak Ibu, ya. Melalui saudara kita, melalui pemimpin rohani kita, sehingga kita bisa mengalami pembaharuan pikiran. Karya dan kerinduan Allah itu bukan hanya berhenti di titik di mana setiap orang percaya itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi diri mereka untuk dibaptis, tetapi setiap mereka, artinya orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dibaptis, ya, mereka masuk pada fase selanjutnya, yaitu pembaharuan pikiran guna menguatkan langkah kaki mereka menuju sebuah pertumbuhan, ya, ke arah keserupaan dengan Kristus, ya. Jadi itu Bapak Ibu, ya, bagaimana caranya kita bisa mengubah paradigma kita. Yang pertama, menerima perkataan firman, ya. Untuk menerima perkataan firman nggak bisa tanpa kita membangun kedalaman, keintiman bersama dengan Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, membangun kedisiplinan rohani setiap hari. Nggak bisa hanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Yang pertama di komsel, yang kedua ibadah raya, nggak bisa, nggak cukup gitu. Kita harus membangun kedalaman secara intensif, secara disiplin, supaya kita benar-benar yang kita terima adalah perkataan firman. Kita lebih percaya apa yang firman Tuhan katakan tentang kita dibanding dengan apa yang orang luar katakan, ya. Yang kedua, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul.
Waktu kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, tujuannya adalah untuk menguatkan, untuk mendalami apa yang sudah kita dengar dan apa yang kita percayai. Nah, yang ketiga ini yang juga yang sangat penting, bagaimana mengubah pikiran kita, ya, yaitu bertekun dalam persekutuan dengan saudara seiman. Dalam hal ini komsel, ya. Waktu seminggu sekali itu cuman ibadah gitu ya, ibadah komsel yang hanya seminggu sekali, dan itu sangat penting. Di situ kita bisa mendapatkan perspektif yang baru mungkin tentang satu masalah. Mungkin teman komsel kita punya masalah yang sama tapi responnya berbeda gitu ya. Nah, bersekutu dengan saudara seiman, di situ kita bisa mendapat perspektif yang berbeda lagi tentang masalah yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu ya. Nah, jadi minggu ini, di minggu pertama di bulan November ini, mari kita melihat hal yang sangat signifikan dalam kehidupan rohani setiap orang percaya, bahwa setiap kita harus mengalami pembaharuan pikiran, ya. Melalui darahnya, melalui darah Yesus yang menyucikan hati kita, melalui firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan dan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita, di mana melalui pribadinya kita dimampukan untuk mengalami perubahan pikiran. Tetap sehat Bapak Ibu, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus, tetap bangun keintiman, kedalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami buka hati yang luas. Mari Engkau terus berkarya Tuhan, dan kami mau mengubah paradigma kami, mengubah pikiran kami, meletakkan cara kami berpikir di bawah cara berpikirnya Tuhan. Mengizinkan Tuhan yang bekerja lewat kami. Kami mau belajar untuk rendah hati, menerima perkataan firman-Mu, bersekutu lebih dalam lagi Tuhan, bahkan bersekutu dengan saudara-saudara seiman Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami memberkati bangsa ini, bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan, pemimpinnya juga pemimpin yang takut akan Tuhan, roh takut akan Tuhan kami lepaskan untuk bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia mempermuliakan Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kami memberkati Balikpapan, kota yang kami cintai, kota yang tidak ditinggalkan. Kami percaya anugerah Tuhan ada atas kota ini. Pemimpin yang baru yang akan dipilih adalah pemimpin yang takut Tuhan, yang sudah Tuhan tentukan untuk memimpin kota ini. Terima kasih Bapak, kami memberkati pembangunan Rock Gateway, terbangun dalam kasih karunia Tuhan, tanda ajaib mengikuti pembangunannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan selesai dengan ibadah pagi hari ini Bapak Ibu. Kehendak Tuhan buat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Kita kepalkan dua tangan kita, ucap berkat, dua tangan kita katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Buka kedua tangan Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera, sehingga engkau berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.